Hai, siapa di sini yang masih belum investasi? Entah kalau karena kalian tuh belum siap atau nggak takut untuk memulai karena nggak tahu harus mulai dari mana. Dan ketika semua orang mendorong kita untuk berinvestasi, di video kali ini gue mau ngebahas kenapa kalian tuh sebenarnya nggak perlu berinvestasi. Stay tune. Hai guys, balik sama gue William Sudana. Dan di channel ini gue berbagi cara bagaimana kalian bisa mendapatkan uang dari internet. Entah itu dari bikin konten, dari bikin bisnis online, ataupun dari trading di capital market. Semuanya gue bahas di sini secara gratis. Jadi buat kalian yang ngerasa cocok dengan konten seperti ini, silahkan di subscribe aja karena gratis. Dan gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Jadi 3-4 tahun belakangan ini tuh kita banyak banget dipenuhi sama konten-konten di sosial media yang membahas bagaimana kita itu harus mulai bisa berinvestasi. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat rahasia sukses orang-orang kaya di dunia itu adalah karena mereka berinvestasi dan menggunakan keajaiban dunia yang ke-8, yaitu compounding interest. Tetapi kenyataannya banyak orang yang sebelumnya belum pernah berinvestasi dan masuk ke dunia investasi bukannya untung tapi malah boncos. Dan di video kali ini gue mau ngebahas kenapa orang-orang ini bisa boncos dari 3 faktor yang akan gue sebutkan. Faktor yang pertama adalah mindset yang salah. Jadi banyak dari kita yang menganggap bahwa investasi itu adalah cara paling cepat untuk bisa mendapatkan uang. Dan di sini akhirnya kita terbebani. Karena banyak banget nih orang-orang yang memamerkan keuntungan, profit, dan kesuksesannya mendapatkan puluhan juta, bahkan ratusan persen dari hasil investasi mereka. Sehingga kita sebagai orang yang awam tuh jadi akhirnya pengen dong, gimana nih bisa ikutan juga dapatin kecipratan cuannya itu. Tapi ternyata ini adalah mindset yang membuat kita kayak jadi boncos. Kok bisa jadi boncos? Karena memang kenyataannya investasi itu bukanlah cara untuk mendapatkan uang. Ingat bahwa investasi itu selalu butuh waktu dan proses. Misalnya, kamu membeli tanah untuk berinvestasi. Apakah tanah yang baru kamu beli hari ini itu langsung naik nilainya di keesokan harinya? Tentunya enggak kan? Pasti butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 20 tahun sampai akhirnya tanah yang kamu beli itu naik secara valuasi. Dan ini mindset yang seharusnya kita bawa bahwa investasi itu bukan soal cepet-cepetan. Dan gue juga pernah ngebahas kegagalan gue di awal ketika memulai investasi sampai hilang ratusan juta di video ini. Jadi buat kalian yang belum nonton, mungkin bisa mampir ke sana untuk bisa belajar juga dari kesalahan gue supaya kalian nggak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Poin nomor 2 adalah momennya kecepatan. Kecepatan di sini maksud gue adalah kita nggak paham bahwa sebelum investasi itu ada fase-fase lain yang harus diperlengkapi lebih dahulu. Dan fase investasi adalah fase terakhir yang harus kita lakukan. Mungkin kalian bertanya ya, kan investasi ya tinggal invest aja, emang mesti ngapain lagi? Kan apalagi di seluruh konten yang saya dapetin itu rata-rata ngomongnya ya mulai investasi aja, start dari modal yang kecil. Memang betul, nggak salah kalau misalnya kita mulai investasi dari dana yang kecil. Tetapi karena tadi kita punya mindset yang salah di awal, akhirnya kita nge-tweak bahwa investasi yang harusnya buat jangka panjang itu menjadi short term plan, di mana kita berpikir gimana bisa dapetin uang sebanyak-banyaknya. Sekarang kalau kita mikir, kita misalnya masukin 1 juta dengan kira-kira return on investment 10%, itu mendapat 100 ribu. Kayaknya nggak berasa kan? Jadi kita coba masukin 50 juta, 10%-nya 5 juta. Lumayan berasa. Kalau misalnya bisa masukin 1M, 10%-nya 100 juta. Dan ini akhirnya membuat kita menghalalkan segala cara. Padahal fundamental kita itu belum kuat. Kita mau ingat lagi bahwa namanya investasi itu pasti ada resikonya ya. Ada resiko harganya turun sehingga aset kita tuh semakin lama semakin kecil. Ada juga resikonya gagal bayar dan berbagai macam yang kita udah hadapi dan tahu bahwa investasi pasti punya resiko. Nggak mungkin enggak. Dan kita juga sadar bahwa hidup kita itu juga punya resiko. Kita nggak pernah tahu kapan kita ditabrak motor, padahal kita udah sangat berhati-hati. Kapan kita tiba-tiba sakit, padahal selama ini kita hidupnya sehat-sehat aja. Dan ketika kita menyadari bahwa semua yang ada dalam hidup kita itu punya resiko, kita nggak mau mencampur adukan semuanya itu ke dalam resiko yang sama-sama besar dan sama-sama tidak terukur. Contohnya, kehidupan kita ini tuh kan elemen-elemen resiko yang akhirnya memaksa kita untuk mengeluarkan duit kan ya. Dan akhirnya karena kita tadi mindsetnya kita investasi aja langsung, akhirnya kita memasukkan elemen sumber dana kita ke dalam profil resiko yang juga tidak pasti. Akhirnya sumber dana
dan juga sumber pengeluaran duit digabungin sama-sama beresiko. Akhirnya malah bisa kebakaran. Dan ini yang akhirnya membuat proses investasi kita bukannya untung jadi malah rugi. Karena mau nggak mau ketika kita harus misalnya masuk rumah sakit, bayar biaya rumah sakitnya, kita nggak punya dana. Karena dana kita semuanya ada di dana investasi. Dana investasi kita lagi rugi saat itu. Akhirnya kita merealisasikan kerugian kita di investasi tersebut untuk membayarkan biaya rumah sakit tersebut. Malah rugi kan? Bukannya untung itu investasi yang harusnya dalam jangka panjang itu untung, tapi karena kalian masuk ke dalam short term plan dan itu di luar rencana kalian, akhirnya rugi. Poin nomor 3 adalah mental ikut-ikutan. Jadi sekarang sering banget kita untuk FOMO, ngelihat kiri kanan udah sukses, cuannya gede-gedean, kalau kita belum ngapa-ngapain juga, akhirnya kita pengen coba ikut-ikutan. Paling nggak lumayan dong kalau bisa kecipratan dikit-dikit cuannya sama yang kayak teman-teman kita alami. Nah, di sini karena kita nggak memahami sebenarnya apa yang kita lakukan, sehingga kita lebih cenderung masuk ke dalam fase judi daripada investasi. Mau cepet kaya, mau dapat profit yang instan dalam waktu yang instan juga. Ini gue bisa sebut ini kategori judi daripada investasi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mulai berinvestasi dengan pola pikir yang benar? Ya, pertama kita harus punya mindset bahwa investasi itu adalah money multiplier, atau mungkin kita sebutnya aset multiplier. Dimana kalau ngomongin multiplier, udah ada asetnya, baru kita multiplikasikan. Sehingga aset yang awalnya mungkin diem, tidak terjamah, mereka itu bisa terus bekerja dan berduplikasi ya, makin lama makin besar. Ditambah, kita juga terus menambah jumlah aset tersebut dengan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi, investasi itu bukan money generator. Money generatornya adalah income stream yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menambah income stream kita yang awalnya mungkin satu pekerjaan di salary bulanan, sekarang kita bisa masuk ke dalam dunia freelancer, gig ekonomi, creators ekonomi, di mana apapun yang kalian lakukan, terutama kayak membuat konten sosial media ini, bisa menjadi pendapatan kalian. Ataupun mungkin kalian juga bisa trading tipis-tipis, itu juga bisa menjadi sumber pendapatan kalian. Walaupun trading itu juga punya resiko yang cukup tinggi. Tapi kalau misalnya kalian pengen gue ngebahas bagaimana cara trading yang benar dan menguntungkan dengan resiko yang terukur, kalian bisa komen di bawah. Nanti bisa kita bikin videonya sendiri ya, oke? Setelah kita punya income stream yang tidak hanya satu, berarti multiple income stream, sekarang kita masuk ke fase money management. Gimana kita bisa ngatur dulu nih, bahwa sebelum investasi ada yang namanya kita sebut dana darurat, dimana ini harus mencukupi minimal 6 kali biaya bulanan kalian. Tapi ini konteksnya single ya, kalau kalian masih single. Tapi kalau misalnya udah berkeluarga, mungkin harus ditambah proporsinya supaya kalau misalnya ada kejadian darurat apapun itu, kalian masih bisa bertahan tanpa harus mengocek-ngocek dana investasi kalian. Kemudian setelah dana darurat kalian itu terpenuhi, kalian wajib mempunyai yang namanya asuransi. Di mana asuransi ini adalah bentuk proteksi. Jadi kalau misalnya kalian sakit gitu ya, kalian tuh nggak harus mengeluarkan dana darurat kalian, tapi ada asuransi yang akan menanggung biaya tersebut. Sehingga cash flow kalian pun tetap terjaga. Dan minimal kalian tuh punya asuransi kesehatan. Ingat ya, asuransi kesehatan. Kalau misalnya kalian belum punya tanggungan, nggak perlu punya asuransi jiwa. Setelah kalian mencukupi savings dana darurat dan juga asuransi, proteksi, baru kita bisa masuk ke investasi. Oh ingat, proporsinya itu 50, 20, 30 ya. Jadi 20% saving ini akan kalian alokasikan dulu ke dana darurat. Ketika dana daruratnya udah fulfill, baru 20% itu kalian alokasikan untuk investasi. Ingat, investasi adalah jangka panjang. Dan masuk ke nomor 3, santuy. Investasi itu nggak usah buru-buru, nggak usah cepet-cepetan. Karena yang paling penting adalah kalian memahami dulu fundamentalnya. Apa sih instrumen yang mau kalian investasikan? Kenapa saya akhirnya mau menginvestasikan asetnya ke situ? Dan kira-kira potensi resikonya seperti apa? Ingat, mindset yang harus kita miliki ketika kita mau melakukan investasi adalah bagaimana saya bisa menjaga aset saya supaya tidak berkurang. Masalah bertumbuhnya berapa kali lipat itu adalah bonus. Tapi yang paling penting adalah kita mau menjaga supaya aset itu nggak makin lama makin berkurang. Dengan apa? Kerugian-kerugian yang kita alami dong ketika kita salah memilih instrumen investasi. Oleh karena itu, penting
untuk kita memahami dulu resikonya apa. Jangan sembarangan asal taruh, jangan buru-buruan. Karena biasanya akan ada uang belajar yang lumayan mahal yang harus kalian bayar untuk proses pendewasaan pengalaman investasi kalian. Oke, segitu aja video gue kali ini. Buat kalian yang masih punya pertanyaan, silahkan tulis di bawah. Dan kalian bisa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang masih bingung untuk berinvestasi. Karena gue percaya proses investasi itu adalah proses jangka panjang yang membutuhkan waktu dan juga pengalaman untuk bisa kita semakin dewasa menyikapi uang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye-bye.